Hai semuanya, welcome to my YouTube channel Dilaniga Ai. Aku mau readingan hari ini. Aku mau ngebacakan energi dari pasangan Ayu dan Jongsuk ya. Buat kalian yang penasaran tentang rumor putusnya hubungan mereka, di sini aku mau melihat secara energinya mereka, secara keseluruhan, dan aku bakal tarik energi mereka di tahun 2024-2025. Karena menurut rumor hubungan mereka itu berakhir di tahun 2025 dan baru ke spill up sekarang ya teman-teman semuanya. Disclaimer on, bacaan tarot itu di sini hanya prediksi ya, dan aku membaca dari energi yang aku bacakan dari Ayu dan Jongsuk ini ya teman-teman semuanya. Oke, aku bakal ngelihat energi mereka di tahun 2024-2025 buat ngelihat apa sih yang jadi masalah dalam hubungan mereka di sini dan bagaimana pemikiran masing-masing baik Ayu, Jongsuk ke depannya mereka itu akan seperti apa nantinya. Oke, aku bakal ngelihat hubungan mereka di sepanjang tahun 2024-2025. Wow, sebenarnya itu di sini udah kelihatan ya di kartu sini ya. Mereka ini sama-sama memiliki cara mengekspresikan hubungan mereka dengan pasangan. Gitu ya. Kalau si Ayu ini emang tipikal orang yang maunya tuh dalam komunikasi terbuka. Kamu mau apa sih? Ngobrol dong. Gitu, jangan dipendem-pendem aja. Apa sih di sini? Diobrolin gitu ya, baik-baik. Ayu tuh tipikal orang yang terbuka. Kalau Jongsuk tuh di sini tipikal orang yang ya dia bucin iya, kecintaan iya. Ini energinya besar di Jongsuk ya. Jongsuk tuh sebenarnya pengen ngebawa hubungan ini ke arah yang serius. Di tahun 2024 itu ada niatan dari Jongsuk untuk ngebawa hubungan ini tuh ke arah yang serius. Jongsuk tuh pengen, ayo kita seriusin hubungan ini. Karena Jongsuk ini sangat takut kehilangan Ayu ya. Tapi dari sisi Ayu sendiri, dia itu merasa kayak, yakin nih mau dibawa serius? Selama ini aja Ayu itu ngerasa kayak ada komunikasi yang tidak balance, tidak seimbang. Dan Ayu ini, di sini dia berusaha untuk ngikutin. Dia berusaha untuk alurnya mau kemana, dia ikutin. Iya, emang iya gitu. Dia ngikutin alurnya Jongsuk ini mau gimana. Tapi juga ada rasa lelah. Memang Ayu itu sayang ya di sini ya. Dia itu sayang ya, ketika menjalin hubungan dengan Jongsuk ada rasa sayang, ada rasa takut kehilangan, ada rasa takut menyakiti pasangan. Tapi di sisi lain dia juga bimbang nih, yang jadi kekhawatirannya dia itu ya masa begini-begini aja dalam mengambil sebuah keputusan, ya masa cuma dari aku aja gitu kan. Sedangkan Jongsuk sendiri itu juga tipikal orang yang dominan. Nih ada ego ya di sini ya. Ada ego, ada ketulusan juga. Jadi meskipun dibalik sikap bucinnya si Jongsuk, dibalik ketulusannya Jongsuk, dia juga punya ego yang besar. Iya namanya laki-laki ya kan. Mana mau dia kehilangan Ayu gitu. Apalagi kan Jongsuk ini ngerasa nih, aku udah berusaha nih ngedapetin dia dengan segala cara. Aku udah berusaha, masa udah aku dapetin terus aku lepas gitu aja? Ya enggak dong, itu egonya Jongsuk sebagai laki-laki. Dia merasa kayak menggenggam ya, terlalu menggenggam sih di sini. Jongsuk ini terlalu menggenggam Ayu. Energi mereka di tahun 2024 sudah mulai kelihatan bahwa hubungan mereka ini juga tidak baik-baik saja. Di tahun 2024 sudah ada banyak pertikaian, perdebatan. Ayu ini karena masih sayang ya. Dia masih sayang, jadi dia masih berusaha untuk mempertahankan. Di tahun 2024 dia masih mau bertahan. Oke, jadi mereka sebenarnya udah ada break tahun 2024, tapi kayak ya udah balikan lagi gitu kan, perbaiki lagi karena Jongsuk kelihatan kayak dia berubah gitu, ada sedikit perubahan. Tapi kayak makin lama kok balik lagi gitu ya, yang dirasakan Ayu seperti itu. Nah, yang dirasakan Jongsuk di sini tuh juga dia pengennya Ayu itu bisa nurut ya. Ayu ini harus nurut
dengan semua kemauannya Jongsuk. Ayu ini harus ngikutin apa kemauannya Jongsuk, karena Jongsuk ini udah takut kehilangan Ayu banget ya. Mungkin rasa cemburunya Jongsuk ini semakin besar, semakin lama hubungan mereka, rasa cemburunya Jongsuk ini semakin besar. Makanya egonya dia nih, ambisinya dia yang bikin hubungan ini tuh kayak terlalu sesak ya buat Ayu ya. Terlalu sesak banget, kayak dia nggak punya ruang untuk bernafas, dia nggak punya ruang untuk kebebasannya dia sendiri gitu. Sebenarnya Ayu ini paham ya, dia paham ya di sini kalau Jongsuk itu emang sayang sama dia gitu ya. Ayu bisa merasakan itu, tapi maksud Ayu tuh ya kalau emang lu sayang sama gue, ya udah dong kasih gue ruang dan waktu untuk gue bergerak gitu kan. Apalagi kan ya public figure ya kan, dia pengen, istilahnya tuh dia pengen bisa memperlakukan fansnya juga dengan baik. Kalau si Jongsuknya cemburu, apa-apa dicemburuin gitu kan, ya pasti nggak nyaman juga kan dalam hubungan ini. Oke, Ayu itu paham ya di sini. Dia paham Jongsuk itu sayang, rasa besarnya sayang ke Ayu, tapi dengan cara yang seperti itu juga pasti menyesakkan dong ya. Dalam suatu hubungan tuh kita juga harus bisa sama-sama berkomitmen, berkomunikasi gitu ya, maksud si Ayu di sini ya. Makanya dia merasa kayak aku sesak banget nih di sini. 2024 udah banyak konflik, break balikan ya. Dan kemudian kita lihat nih di tahun 2025, energi mereka di tahun 2025. Nah, ini mulai ada pemikiran ya. Awal tahun 2025 tuh mulai ada pemikiran. Si Ayu ini mulai berani untuk membuat keputusan. Wah, nggak bisa nih gini-gini terus, nggak bisa. Ya, di sini terlihat ada dukungan sahabat ya. Ada dukungan dari sahabatnya Ayu ini yang mungkin ngebikin Ayu kayak ya udah deh, aku bakalan yakin ya. Meskipun ini keputusan yang berat ya, di tahun 2025 itu juga keputusan yang berat buat Ayu juga untuk dia benar-benar melepaskan Jongsuk, karena pasti ya masih ada rasa sayang. Dia juga merasa kayak, istilahnya tuh kayak kita gelo aja. Ayu tuh juga merasa kayak gelo guys, nggak cuman fansnya aja. Mungkin ada fans yang merasa kayak, loh kok putus sih, loh kok begini sih, kok begitu. Ayu pun juga ketika mengambil sebuah keputusan itu, dia juga merasa kayak gitu. Duh, sayang banget nih, gue udah temenan sama dia lama, udah pacaran, dan memang si Jongsuknya ini juga ngajak ke arah serius. Jongsuk tuh udah siap ke arah hubungan serius, tapi Ayu ini masih mikir. Yang bikin dia mikir itu ya dari sikap-sikapnya Jongsuk ya ke dia ya. Kemudian komitmen yang dia rasa tuh kayaknya kita belum bisa deh ke area yang seperti pernikahan, karena Ayu ini tidak mau mengambil sebuah keputusan yang tergesa-gesa soal pernikahan. Muncullah nih tahun 2025 berkat dukungan ya dari temen. Dia mulai merasa yakin meskipun ini keputusan yang berat. Dia tuh juga 2025 mengambil keputusan untuk pisah itu juga udah sempat ngobrol nih ya. Ada komunikasi di sini. Udah sempat ngobrol sama Jongsuk, Ayunya udah bilang baik-baik tentang hubungan ini, tapi kayaknya memang udah sulit ya untuk mereka mau memperbaiki lagi. Meskipun Jongsuknya ini masih sayang, Jongsuk ini masih berusaha untuk membuktikan aku mau berubah nih, aku mau memperbaiki kesalahan di masa lalu. Tapi si Ayu ini udah terlanjur kayak, udah deh aku capek, kita temenan lagi aja. Karena kalau kita temenan tuh kayaknya lebih nyaman deh ya, kayak tidak ada batasan gitu ya. Si Ayu juga mau ngapain tuh juga bebas gitu ya. Karena ketika mereka berteman, yang dirasakan Ayu di sini ya, ketika mereka berteman, Ayu dan Jongsuk berteman di masa lalu, di hubungan mereka masa lalu, ya Ayu ini merasa kayak disupport gitu. Tapi kenapa setelah jadi pacar kok malah jadi seperti ini, ada alur yang berbeda gitu. Meskipun di awal ya masih bucin-bucinnya lah, namanya orang jatuh cinta ya masih manusiawi lah bucin-bucinnya gitu kan. Jadi si Ayu ini masih belum melihat semuanya gitu, semuanya masih nampak, iya masih nampak indah gitu kan. Tapi makin lama dia makin ngerasa terkekang gitu dengan hubungan yang dijalani bersama dengan Jongsuk, karena Jongsuk terlalu kan Ayu di sini ya. Makanya si Ayu ini berani untuk mengambil keputusan untuk dia mengakhiri hubungannya bersama dengan Jongsuk. Inilah yang bikin 2025 hubungan mereka akhirnya kandas. Meskipun ini adalah keputusan yang berat ya untuk Ayu, dia berat ya,
dia berat sekali, bahkan sampai sekarang sepertinya energinya masih terasa kalau dia masih ngerasa berat atas berakhirnya hubungan ini. Jadi nggak cuma para fansnya aja yang ngerasa berat ya. Sekarang kita lihat di tahun 2026 ini gimana mereka berdua. Di tahun 2026 Ayu dan Jongsuk. Aku bakal cek energinya after mereka break up ya. Tadi kan aku cek energi mereka di tahun 2024-2025. Aku bacakan secara energi mereka dari mereka masih bersama dan berakhir. Kemudian di sini aku tarik energinya di tahun 2026 ini. Aku lihat dari Ayu dulu ya. After break up gimana? Ya, emang ketika putus itu dia masih berat ya. Di sini energinya masih berat banget buat Ayu ya, sampai sekarang dia masih ada lah ya, namanya orang yang lagi sayang kemudian putus cinta. Manusiawi lah ya teman-teman ya, pasti ya semua orang juga merasakan seperti itu ya. Energinya Ayu pun juga seperti ini, ada rasa dia ada jeda ya, ada break sebentar ya, dia rehat sebentar dari rutinitas dia sebagai artis, sebagai idol, dia liburan ya. Ini sepertinya ada ya mungkin di postingan Instagramnya Ayu yang dia setelah break up ini dia pergi liburan, menenangkan diri, menyembuhkan hati, dia nge-heal dirinya dia sendiri, baru ya mulailah dia mulai bisa bangkit, dia mulai bisa fokus ke karirnya lagi, dia mulai bisa fokus ke kehidupannya dia lagi, dan rutinitasnya berjalan dengan normal lagi ya. Itu energi Ayu di 2026 after dia break up. Kalau yang aku lihat dari karirnya Ayu sih tidak ada masalah ya. Semua hal yang berhubungan dengan pekerjaan dan mungkin masih ada hubungan kerja sama pekerjaan dengan Ayu dan Jongsuk di masa lalu gitu ya, di masa sebelumnya, terus mereka putus tapi masih ada hubungan pekerjaan, ini emang dilanjut gitu, mereka masih profesional, Ayu pun juga tidak masalah gitu ya. Kemudian kalau dari Jongsuk sendiri, Jongsuk ngerasa gimana nih setelah after break up ya? Jongsuk juga tidak ada masalah di sini ya, meskipun Jongsuk merasa kayak berat, tapi dia juga berusaha untuk melepaskan, merelakan Ayu ya. Sampai sekarang ini Jongsuk ini masih ada rasa sayang ya, energinya masih sayang, masih ingin kembali, tapi si Ayunya ini masih menutup diri ya terhadap Jongsuk ya, kalau untuk pacaran lagi gitu. Tapi kalau untuk partner kerja, temenan, Ayu ini masih terbuka, masih jalan. Oke, aku bacakan secara singkat dan general aja ya teman-teman semuanya. Mungkin di next video aku bakal lebih bacakan lebih detail lagi ya. Atau mungkin kalau kalian ada request ya mau dibacakan artis siapa lagi, karena aku cukup lama ya hiatus bikin video tarot tentang asmara idol Korean gitu ya teman-teman. Sempat hiatus lama sekali, dan ada beberapa teman-teman yang nge-DM, ngechat, bahkan sampai nge-WA juga untuk aku bikin video YouTube lagi ya. Mungkin pelan-pelan ya, karena ada beberapa kesibukan dan jarang-jarang bisa take video. Kalaupun bisa take video juga ya durasinya singkat gitu. Terima kasih buat teman-teman yang udah selalu support channel ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.